Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita kembali belajar tentang pembahasan soal fisika, usaha, dan energi bagian kedua, khususnya bagi kamu yang saat ini berada di kelas 10 SMA. Soal-soal yang akan kita bahas berasal dari soal UAS, UN, UM, SNMPTN, dan SBMPTN. Supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video Mr. Beans selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga kamu bisa mendapatkan materi Mr. Beans yang selanjutnya. Baik adik-adik, langsung aja kita lihat soal yang pertama. Perhatikan di sini. Dibilang ada peti dengan massa 50 kilo mula-mula diam. Berarti kalau mula-mula diam, berarti di sini P0-nya sama dengan 0 yang berada di atas lantai licin. Kemudian peti itu ditarik dengan gaya F 100 Newton. Perhatikan di sini gaya tariknya 100 Newton yang arahnya seperti gambar. Nah, di sini diberitahu bahwa sinus theta 0,6 dan cos theta 0,8. Jika peti berpindah sejauh 10 meter, ya, yang diminta adalah usaha yang dilakukan oleh gaya ini. Jadi perhatikan di sini, Mr. Bean pada video sebelumnya sudah menjelaskan bahwa dalam menentukan usaha antara gaya dengan perpindahan harus sejajar. Jadi kalau kita misalkan bendanya di sini berpindah, katakan di sini S-nya dibilang berapa 10 meter. Berarti benda ini berpindah terhadap bidang datar, sementara F-nya itu masih membentuk sudut theta. Berarti di sini kita harus proyeksikan dulu supaya dia sejajar, ya. Jadi kalau kita proyeksikan ini, berarti tetanya kejepit, kita dapatkan menjadi F cos theta. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Jadi usaha itu adalah tentu yang kita ambil yang searah atau sejajar, berarti F dikali dengan cos theta dikali dengan S. Berarti dari sini F-nya 100, cos theta berarti cos 0,8, berarti 8/10 ya, dikali dengan S-nya 10, berarti ini bisa kita coret, berarti ini berapa adik? Maka ini dapatnya 800 Joule. Oke, masih gampang ya, berarti jawabannya adalah elok. Oke, nah kemudian kita lihat nomor 2. Sebuah benda 4 kilo mula-mula diam. Berarti dalam hal ini juga diketahui V0-nya sama dengan 0. Nah, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3. Berarti di sini A-nya sama dengan 3 meter per second kuadrat. Nah, yang diminta adalah usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik. Jadi pada saat T sama dengan 2 detik. Nah, yang diminta adalah berapa EK-nya. Tentu dalam hal ini EK 0-nya 0. Kenapa? Karena bendanya mula-mula dia diam. Nah, yang diminta di sini adalah berapa EKT-nya dulu kita cari di sini, ya. Jadi usaha untuk mengubah energi kinetik. Jadi untuk mencari EKT berarti kita cari dulu VT-nya sesuai dengan persamaan dari rumus GLBB. VT itu adalah V0 plus A kali T. V0-nya 0 plus A-nya 3, T-nya 2. Berarti ini sama dengan 6 meter per second kuadrat. Sehingga dari sini kita cari EKT berarti sama dengan setengah M PT kuadrat. Berarti setengah dikali masanya 4. Kemudian VT-nya 6. Dikuadrati berarti 36. Ini kita coret sisa 2. Berarti ini berapa adik? Berarti ini 72 Joule. Nah, ingat hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Usaha itu adalah merupakan perubahan energi kinetik, yaitu energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Berarti ini sama dengan 72 dikurang EK 0-nya 0. Berarti ini sama dengan 72 Joule. Oke, bisa dipahami ya. Maka usaha yang digunakan untuk mengubah energi kinetik itu adalah 72 Joule. Berarti jawabannya adalah elok. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor 13. Perhatikan di sini ada partikel dengan massa 1 kilo ya. Jadi M-nya 1 kilo
didorong dari permukaan meja sehingga kecepatan pada saat lepas dari bibir meja 2 meter per second seperti gambar. Jadi di sini ketika partikel ini lepas dari tepi meja, dibilang V0-nya itu atau VA-nya ya, katakan ini indeks A, VA-nya dibilang 2 meter per second. Nah, yang diminta adalah berapa energi mekanik partikel pada saat ketinggiannya 1 meter. Jadi kita misalkan titik B inilah yang 1 meter. Nah, tentu adik-adik masih ingat hukum kekekalan energi mekanik. Jadi dalam hal ini karena gesekan diabaikan, artinya pengaruh gaya luar diabaikan, maka kita bisa gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi dalam hal ini energi mekanik di A itu akan sama dengan energi mekanik di B. Oke. Nah, jadi dalam hal ini coba kita cari dulu energi mekanik di A. Berarti energi mekanik di A berarti EPA ditambah EKA. Nah, berarti ini sama dengan EPA itu berarti MGH di A ditambah dengan setengah M VA kuadrat. Nah, dalam hal ini HA-nya berapa? Tentu kita ambil lantai ini sebagai acuan berarti 2 meter. Kemudian VA-nya tadi sama dengan V0 yaitu 2 meter per second. Sehingga ini dari kita masukkan masanya dibilang 1 kilo, gravitasi 10, tingginya 2 ditambah setengah, masanya 1, kecepatannya adalah 2. Kita kuadratkan jadi berapa Dede? Berarti 4. Berarti ini sama dengan 20 ditambah, ini kita bagi 2, berarti 2 sama dengan berapa ini? Berarti 22 Joule. Oke, bisa dipahami ya. Nah, yang diminta adalah energi mekanik di B. Ingat bahwa energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Nah, berarti ini sama dengan berapa? Berarti 22 Joule. Nah, ini dia nilainya ya. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, bisa dipahami sampai sini ada deh ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang berikutnya. Dibilang di sini, sebuah kotak masanya 10 kilo. Berarti masanya 10 kilo, mula-mula diam. Berarti di sini V0-nya 0. Ya. Dibilang bergerak turun pada suatu bidang miring yang sudutnya 30 terhadap horizontal tanpa gesekan. Berarti gesekannya diabaikan. Oke. Nah, sampai dia bilang menempuh jarak 10 meter sebelum sampai di bidang datar. Yang diminta adalah berapa kecepatan kotak di akhir bidang miring. Nah, di sini hati-hati gravitasinya bukan 10 tapi 9,8. Jadi kalau coba kita gambarkan di sini ya, kita gambarkan berarti ini bidang miringnya, sudut kemiringannya dibilang 30 derajat. Nah, katakan di sini kotaknya atau baloknya masanya 10 kilo. Berarti dalam hal ini coba kita uraikan dulu gaya-gayanya. Berarti di sini ada gaya berat, kemudian kita tarik gaya normal ya, ini N. Berarti kalau ini 30 berarti ini 30 ya Adik-adik ya. Berarti ini kita proyeksikan hasilnya adalah Mg cos 30. Kemudian ini kita uraikan ke bidang miringnya berarti menjadi Mg sin 30. Nah, karena lantainya licin, berarti gesekan diabaikan. Nah, dibilang adalah berapa kecepatan ketika mencapai lantai bidang miring ini. Di mana bendanya itu menempuh jarak 10 meter. Oke. Nah, ingat bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Oke. Perubahan energi kinetik. Nah, sebenarnya di sini ada dua cara kita gunakan. Kita gunakan aja dengan persamaan. Berarti usaha di sini adalah F dikali dengan S. Sama dengan ini adalah energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Berarti awalnya diam, berarti ini 0. Berarti ini menjadi setengah M VT kuadrat. Jadi kita mau mencari VT-nya. Nah, F di sini tentu gaya yang searah bidang miring. Berarti itu adalah Mg dikali dengan sinus 30 dikali S sama dengan setengah M dikali VT kuadrat. Masanya bisa kita coret tadi ada ya.
berarti ini menjadi 9,8 sinus 30,5 dikali S-nya dibilang berapa? 10, sama dengan setengah dikali dengan PT kuadrat. Nah, di sini setengahnya boleh dicoret ya. Sehingga dari sini kita dapatkan PT sama dengan berarti 9,8 dikali 10 berarti menjadi akar 98. Akar 98 itu berapa, Dedek? Kurang lebih 9,9 meter per second. Nah, itulah kecepatan daripada kotak ketika menempuh atau sampai di akhir bidang miringnya. Berarti jawabannya itu apa? Cacing ya. Nah, itu dia. Oke, bisa dipahami sampai sini Adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 15. Di sini dibilang benda dengan massa 20 kilo ya, diberi gaya F yang sejajar sumbu X. Nah, di mana dia merupakan suatu fungsi perpindahan seperti gambar. Jadi ini adalah fungsi perpindahan X-nya. Pada saat X 0, perhatikan di sini pada saat X sama dengan 0, benda dalam keadaan diam, berarti P0-nya juga 0. Nah, yang diminta pada saat X sama dengan 7 meter, yang diminta adalah berapa kecepatannya, berarti PT. Nah, ya PT-nya. Jadi dalam hal ini coba kita hubungkan, ada gaya, ada perubahan kecepatan. Berarti di sini kita coba masukkan nanti bahwa usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Berarti ini adalah energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Nah, karena awalnya bendanya diam berarti ini dia 0. Oke. Nah, usaha dalam hal ini kalau diberitahu grafik seperti ini, berarti usaha itu adalah luasan daripada trapesium ini, ya. Jadi dalam hal ini usaha itu sama dengan luas daripada trapesium. Nah, tentu adik-adik masih ingat untuk mencari luasan trapesium itu apa? Berarti jumlah sisi sejajar. Berarti 7 ditambah 3 ya. Jadi 7 ditambah 3 dikali tinggi. Tingginya berapa? 8 dibagi 2. Oke. Berarti 8 bagi 2 itu 4. Ini 10. Berarti 10 kali 4 adalah 40. Nah, inilah dia luasannya. Ingat, luasan ini adalah merupakan usaha yang dilakukan. Sehingga dari sini kita dapatkan berarti usahanya 40 sama dengan setengah EKT, berarti setengah masanya berapa? 20 dikali dengan VT kuadrat. Jadi VT di sini adalah kecepatan pada saat X-nya 7 meter. Oke, bisa dipahami adik-adik sampai sini ya. Berarti ini kita coret, kemudian nolnya kita coret. Sehingga dari sini VT itu adalah akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2 meter per second. Oke, bisa dipahami sampai sini adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat nomor 6. Dibilang di sini sebuah peluru dengan massa 20 gram. Ingat, dengan massa sama dengan 20 gram, kita rubah ke kilo, berarti 20 kali 10 pangkat 3 kilogram. Kita bagi 1000. Ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat, berarti alfanya 30 derajat ya. Dan kecepatan awalnya 40, berarti V0-nya adalah 40 meter per second. Nah, jika gesekan udara diabaikan, berapa energi potensial peluru? Tentu di sini diminta dalam satuan joule pada saat di titik tertinggi. Jadi kalau misalkan ini peluru ya, peluru kita tembakkan dengan kecepatan awal V0-nya 40, sudut elevasinya 30. Nah, ketika dia mencapai titik tertinggi, kita misalkan titik tertinggi di sini adalah B. Berarti kita tinggal mencari energi potensial di titik tertinggi, berarti energi potensial maksimum. Ingat, energi potensial itu adalah MGH. Tentu H di sini adalah H max. Ingat ketinggian maksimum waktu kita belajar gerak parabola, bahwa H max itu apa, Dedek? H max itu adalah V0 kuadrat sinus kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Oke, ini persamaan mencari ketinggian maksimum. Sehingga dari sini kalau kita coba substitusi, berarti menjadi M kali G, V0 kuadrat dikali dengan sinus kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Oke.
Nah, tentu G-nya bisa kita coret di sini. Nah, berarti ini sama dengan kita kali ke dalam menjadi setengah M dikali V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat alfa. Nah, ini sebenarnya bisa kita katakan energi kinetik, yaitu energi kinetik awal dikali dengan sinus kuadrat alfa. Oke, jadi kalau kita lihat video sebelumnya, ketika diminta adalah energi kinetik di puncak atau di ketinggian maksimum, masih ingat ya, Mr. Bean udah turunkan, yaitu energi kinetik awal EK0 dikali dengan cos kuadrat alfa. Nah, di sini dia perbedaannya. Jadi, energi kinetik di puncak dia fungsi cos, energi potensial di puncak dia adalah fungsi sin. Nah, berarti di sini kalau kita coba masukkan, berarti setengah masanya 20 gram, berarti 20 kali 10 pangkat minus 3. Kecepatannya 40, kita kuadrati berapa Dedek? Berarti 1600. Nah, sinus 30 berapa? Setengah. Setengah kita kuadrati berarti menjadi seperempat. Oke, bisa dipahami dari mana seperempat ya. Nah, ini nolnya 3 nih, nolnya 3, berarti kita coret. Kemudian setengah dengan 2 kita coret. 16 dibagi 4 berarti tinggal 4. Berarti energi potensial di puncak itu adalah 4 joule. Masih gampang Adik-adik ya. Jadi berapa energi potensial ketika di puncak atau di titik tertinggi itu adalah 4 joule. Berarti jawabannya apa? Bola. Oke, bisa sampai di sini. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Perhatikan di sini. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per second, sudut elevasinya 37 ya. Nah, di mana tangan 37 itu diberitahu 3/4. Jika massa peluru 0,01 kilo, yang diminta adalah usaha oleh gravitasi pada peluru sejak ditembakkan sampai jatuh kembali ke tanah. Yang diminta adalah usaha. Jadi dalam hal ini, usaha dari A ke C. Ingat hubungan usaha, karena di sini hubungannya dengan gravitasi, usaha itu adalah merupakan perubahan energi potensial. Berarti energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Jadi akhirnya di C, awalnya di A. Ingat, energi potensial itu adalah M kali G kali H. Nah, kalau ada diperhatikan di sini bahwa ketinggian benda di A dengan ketinggian benda di C itu sama, yaitu 0 ya. Ini kita ambil sebagai titik acuan, tanahnya sebagai acuan. Karena ini dia 0, berarti energi potensial di C dia 0, energi potensial di A juga 0. Berarti dari sini kita bisa simpulkan apa? Berarti usaha ya yang dari A ke C, dari mulai ditembakkan sampai kembali lagi ke tanah, itu berarti berapa Adik? Berarti adalah 0. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang elok. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kemudian kita lihat nomor 18. Nah, di sini dibilang balok 3 kilo bergerak ke atas ya, ke atas suatu bidang miring yang sudut kemiringannya 60 derajat ya, 60 derajat. Nah, energi kinetik awalnya 18 joule. Jika koefisien geseknya 0,3, maka jarak terjauh ya. Jadi sini kata kuncinya jarak terjauh yang dicapai balok saat balok itu meluncur pada suatu bidang miring. Jadi kita lihat dulu di sini, yang pertama bidangnya kasar, berarti ada miukanya. Miuka itu kita buat 0,3 di sini. Kenapa? Karena dia bergerak, jadi kinetis. Kemudian energi kinetik awal itu 18 joule. Oke, sudut kemiringannya alfanya 60 derajat. Jadi di sini ingat, jarak terjauh balok dicapai itu pada saat kapan? Tentu pada saat bendanya berhenti, berarti EKT-nya 0. Oke. Kemudian yang kedua, karena di sini perhatikan bidangnya kasar, berarti ada gesekan. Maka kalau ada gaya luar berupa gesekan, berarti di sini nggak berlaku hukum kekalan energi mekanik. Maka kita gunakan persamaannya apa? Bahwa usaha itu adalah merupakan perubahan energi kinetik, yaitu energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Ingat, energi kinetik akhirnya 0. Nah, ingat usaha itu adalah gaya kali perpindahan.
itu berarti menjadi 0 dikurang EK0. Ingat, karena di sini gayanya tentu lebih dari 1. Perhatikan, balok bermassa berarti ada berat. Nah, kemudian ini kita coba uraikan ya, tentu secara matematik. Kalau ini 60, ini 60 ada dea. Berarti ketika ini kita uraikan, berarti jadi mg cos. Kita uraikan kemari, berarti jadi mg sin. Nah, karena bendanya bergerak searah bidang miring, berarti dalam hal ini ada gesekan tadi kita bilang. Gesekan itu berlawanan selalu dengan gerak bendanya. Berarti gesekannya ke kiri. Jadi gaya-gaya yang menghambat gerak benda di sini ada dua, yaitu mg sin dan f gesek. Berarti dalam hal ini F-nya itu adalah sigma. Ya, berarti karena dia ke kiri kita kasih minus, berarti minus mg sinus 60 dikurang f gesek dikali dengan S, ini sama dengan minus EK0. Oke. Nah, ingat kita udah belajar gaya gesek. Gaya gesek itu adalah koefisien gesek kali normal. Tentu gaya normal pada bidang miring itu adalah bahwa mg cos ya, berarti mg cos alfa. Sehingga kalau ini kita coba selesaikan, minusnya coba kita keluarkan, berarti minus mg sinus 60 dikurang, berarti karena udah kita keluarkan menjadi tambah mu mg cos 60 ini dikali dengan S, ini sama dengan minus EK0. Nah, minusnya ini kita bisa coret. Oke, kita coba masukkan. Masanya 3, berarti jadi 30 dikali sin 60 setengah akar 3. Ditambah mu-nya 0,3, berarti 3/10 ada deh ya. Dikali masanya tadi 3, berarti jadi 30. Cos 60 setengah. Nah, ini dikali dengan S yang mau kita cari, ini sama dengan 18. Oke, 30 bagi 2 itu 15. 15 akar 3 kalau kita coba sederhanakan itu hasilnya 25,5 ya. Ditambah, ini nolnya kita coret, berarti 9 bagi 2 berarti 4,5 ada deh ya. 4,5 dikali dengan S, ini sama dengan 18. Berarti kalau kita keluarkan dari sini S, berarti S-nya /adalah 18 dibagi 25,5 ditambah 4,5 itu berapa? 30 ya. Nah, ini kita bagi 3 berarti 6. 6/10 berapa? Berarti itu adalah 0,6 meter. Berarti jarak terjauh yang dicapai oleh balok itu adalah 0,6 meter. Oke? Berarti jawabannya adalah cacing. Oke? Nah, kita lihat yang berikutnya. Air terjun 20 meter digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Setiap detik air mengalir 10 meter kubik. Berarti itu adalah debitnya. Masih ingat debit ya? Debit itu adalah volume dibagi waktu. Volumenya 10 meter kubik, waktunya second. Jadi per 1 second. Nah, jika efisiensi, ingat efisiensi itu eta, itu adalah 55% atau 55/100. Oke? Nah, kemudian gravitasinya 10, berapa dayanya? Jadi dalam hal ini tentu adik-adik masih ingat apa itu yang dimaksud dengan efisiensi ya, atau eta. Jadi efisiensi itu adalah keluaran. Keluaran ya, keluaran dibagi dengan masukan. Output dibagi input dikali dengan 100%. Nah, outputnya itu berupa listrik, energi listrik berarti P kali T, dibagi dengan inputnya berarti energi potensial air berarti MGH, dikali dengan 100%. Nah, tentu adik-adik masih ingat bahwa massa jenis itu adalah massa per volume. Berarti massa itu adalah rho dikali V. Jadi dalam hal ini massa air kita belum tahu, kita masukkan kemari. Sehingga ini menjadi P dikali T dibagi dengan, berarti M itu adalah rho dikali V kali G H dikali dengan 100%. Ingat bahwa tadi volume dibagi waktu itu adalah debit, berarti yang ini adalah seperdebit. Oke, seperdebit. Berarti ini jadi apa Dede? Berarti P dibagi dengan rho, tentu rho-nya rho air, dikali Q debit, dikali G, dikali H, dikali dengan 100%. Nah, ini adalah efisiensi. Sehingga dari sini 55%
Berarti 55% itu sama dengan P yang mau kita cari dibagi rho air itu berarti 1000. Kemudian debitnya 10, gravitasi 10, tingginya 20, dikali dengan 100%. Oke, persennya kita coret ya. Kemudian perhatikan di sini, ini kita coret. 1, 2 ini kita coret. Oke, sekarang kalau kita coba kali silang, berarti P menjadi berapa? 55 dikali 20 berarti 1100 dikali 1000. Ya, ini watt. Nah, ingat 1000 itu adalah kilo. Ingat di sini dia minta dalam kilo. Berarti ini menjadi berapa, Dede? Berarti menjadi 1100 kilowatt. Nah, itulah daya keluarannya. Berarti jawabannya adalah bola. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kemudian kita lihat yang berikut nomor 20. Pada saat bola yang ditendang penjaga gawang dengan sudut theta. Jadi perhatikan di sini gerak parabola sudut elevasinya theta mencapai titik tertinggi ya, berarti mencapai titik puncak, kecepatan bola 0. Nah, ini bagaimana, Dek? Nah, perhatikan dia. Ingat kita udah belajar gerak parabola bahwa ketika benda berada di puncak, yang 0 itu adalah PTY-nya 0. Tapi PTX karena dia merupakan gerak lurus beraturan itu tetap ada, yaitu V0 cos alpha atau cos theta ya. Sehingga V di puncak itu sama dengan PTX, berarti ini adalah V0 cos theta. Oke? Berarti pernyataan yang di atas ini adalah salah. Jadi kecepatan ketika di puncak itu 0 itu salah. Oke? Sebab pada saat mencapai titik tertinggi, energi potensialnya maksimum. Nah, tentu dalam hal ini, energi potensial maksimum itu adalah MGH. Jadi ketika ini maksimum, berarti hanya maksimum. Berarti ketika dia di puncak, ya, ketika dia di puncak, energi potensialnya maksimum itu benar. Kenapa? Karena ketika di puncak hanya maksimum. Berarti pernyataannya salah, alasannya benar. Berarti salah benar, itu jawabannya apa, Dede? Jawabannya delta. Oke, bisa sampai di sini? Ya, demikian pembahasan untuk bagian yang kedua dari usaha dan energi ini. Kalau kamu menghadapi masalah atau kendala, kamu bisa komen ya di kolom chat. Bisa ditanyakan pada Mr. Beans. Oke? Tetap semangat, kita ketemu kembali di bagian yang ketiga.